Yang untung perusahaan travel agentnya, yang untung Israelnya, yang untung perusahaan penerbangannya. Kalau punya uang, sekolahkan orang lebih penting. Katakan amin. Ayo gereja-gereja, kita gali potensi jemaat. Gereja mendata lahan jemaat. Saya percaya Pak Biki punya hati seperti itu. Ini anak saya Joyo mikir itu akur bisnis. Tadi dia lewat jalan sepanjang ini banyak lahan kosong. Tadi dia lihat lokasi tansinya aja. Wah, kok bisa disewa ini untuk tanam lombok, tanam apa. Ini luar biasa. Harusnya mikir begitu. Gereja sama khotbah sekarang. Kita gak perlu KKR kesembuhan sampai ratusan juta. Kalau gereja khotbah tentang ayat Alkitab, gak akan ada orang sakit di dunia. Saudara lihat di Alkitab itu begitu banyak ayat soal kesehatan. Musa adalah manusia pertama di dunia yang menuliskan daging apa yang boleh dimakan dan apa yang gak boleh dimakan. Itu hampir 4.000 tahun yang lalu. Dunia kedokteran belum ada. Nah, tulisan Musa baru dibongkar oleh dunia kedokteran itu kira-kira 100 tahun yang lalu. Padahal Musa menulisnya 4.000 tahun yang lalu kurang lebih. Jadi kalau gereja mau khotbah hidup sehat, nggak usah datangkan pendeta luar negeri, KKR kesembuhan, mau duit segitu banyak. Khotbah kan hidup sehat di Alkitab, ada ayatnya. Kalau ada mau tanya saya beritahu, nggak mungkin saya khotbah sekarang, itu sudah nggak makan di lapar. Saya aja dari tadi belum bersih minum sama panitia datang sampai sekarang. Betul, datang jadi jam 3:30 gak kayak ngombe belas sampai saya. Bukti panitia nih. Bukan lali, repot dewi. Saya terus nggak usah. Saya cari saya kalau ngomong di mana saya nggak tahu. Nah, kalau gereja mau buka ayat Alkitab, kita akan ketemu, saudara. Jawaban-jawaban untuk hidup ini sungguh luar biasa. Maka Tuhan akan dipermulia. Inilah kerinduan Tuhan untuk kita. Saya ini kalau ngomong gak kira orang pada mandek. Kan hati saya untuk bangsa ini luar biasa. Gereja kita punya tanggung jawab yang hebat. Ingat saudara, Tuhan Yesus gak punya siapa-siapa di dunia. Dia hanya punya gereja. Katakan amin. Maka itu kalau gereja tidak sungguh-sungguh melaksanakan ini, mau siapa lagi yang melaksanakan hukum? Ayat terakhir, supaya kita sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Kita lihat, ini bicara soal kesehatan. Yohanes pasal 7 ayat 23. Yohanes 7 ayat 23. Ini soal kesehatan saja. Kalau kita bahas ini di gereja, jemaat akan jadi sehat. Anak-anak muda, engkau Indonesia mulai hari ini. Kalau engkau saya terlambat, adik-adik engkau siapkan. Saya pesan ini. Pada ketua-ketua pemuda yang ketemu saya siap untuk memberi arahan kepada saudara. Yohanes 7 ayat 23. Yen kowe padha netaki wong ing dina Sabat, mung supaya aja nerak anggar-anggere Nabi Musa. Apa sebabe kowe padha panas atimu, mergo aku marasake badan sekujur ing dina Sabat. Di mana ayat kesembuhannya? Yesus berkata kalau dia menyembuhkan orang seluruh tubuh sekujur kata itu pada hari Sabat. Artinya istirahat. Jadi kalau kita bisa Sabat setiap hari, nggak Sabat cuma seminggu sekali, maka kita jadi orang paling sehat di dunia. Amin. Nah, Sabat yang setiap hari itu bukan Sabat fisiknya. Banyak orang secara tubuh roboh kelihatan tidur, motonya merem, tapi pikirannya ngomong terus di kapan turun nih. Justru Sabat itu adalah pikiran ini, katakan amin. Nah, Alkitab mengajarkan bagaimana cara kita masuk Sabat di pikiran, nanti istirahat dalam pikiran. Jadi kalau sekarang dunia berkata gini, tidur itu tidak perlu panjangnya berapa jam. Tapi dunia medis berkata tidur itu perlu kualitasnya. Jadi begini, kalau ada orang tidurnya cuma 3 jam sehari, tapi les atau nyenyak betul-betul, 3 jam itu tidur enak, gak kebangun, gak ngiler, gak apa-apa. Cukup 3 jam sehari dan pikirannya tenang, dia akan sehat.
Nah itu Alkitab ngajar begitu. Makanan kita perlu jaga. Ojo geragas menungso. Jangan rakos manusia. Puji Tuhan, walaupun telah terima kasih. Karena penyakit itu 80% karena makanan kita masukkan lewat mulut ini. Itu buat kita sakit. Ada semua ayatnya di Alkitab. Oke, jadi tolong gereja ajari anak-anak muda. Saudara, ayo kita berjuang mulai hari ini. Ada banyak yang saya bisa katakan, tapi karena waktu, ayo kita mulai hari ini untuk benar-benar bantu. Satu ayat lagi, supaya kita makin kuat. Anak-anak muda khususnya, supaya kau tahu. Kitab Ratapan, pasal 3. Ini anak-anak muda, dengarkan baik-baik. Ratapan pasal 3. Setelah Yeremia ada kitab Ratapan. Bahasa Jawa bilang kidung pesambat. Memang sambatan tenan Yeremia ini pada waktu itu. Ratapan pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-25. Ratapan pasal 3. Pangeran kuwi sae tumrap wong sing ngandelake marang panjenengane, kanggone wong sing kaya panjenengane. Becik wong nganti-nganti pitulungan kanthi sabar, sing nekakake pangeluaran marang kita. Kurang tepat terjemahannya. Dalam bahasa Indonesia saya akan baca. Untuk ayat ini khusus anak muda, perhatikan. Ratapan pasal yang ketiga. Saya lanjut dulu ya. Saya ulang lagi ayat 25. Pangeran kuwi sae tumrap wong sing ngandelake marang panjenengane, kanggone wong sing ngupaya panjenengane. Becik wong nganti-nganti pitulungan kanthi sabar, sing nekakake pangeluaran marang kita. Perhatikan ini. Anak muda khususnya 27. Lan sing becik dhewe kuwi, saya ulangi, lan sing becik dhewe kuwi yen kita sinau sabar wiwit isih enom. Anak muda gereja perlu ngajari ini. Bahasa Indonesia berkata adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Jadi kalau di gereja anak-anak sekolah minggu, remaja dan pemuda tidak diajar mikul tanggung jawab, maka sampai gede anak-anak itu nggak pernah bisa bertanggung jawab. Nah, apa kebalikannya tanggung jawab? Celaka sekali kalau manusia cuma bisa jawab tanggung-tanggung. Beda tidak? Karena nggak diajar dari muda. Saya ulangi ayat 27. Lan sing becik dhewe kuwi yen kita sinau sabar wiwit isih nom. Dikukuh sejak masih muda, pria-pria, anak laki-laki. Begitu anak-anak perempuan saya pesan, jangan kamu menikah sengganteng apa orang itu, kalau malas ojo mbok rabi ndo. Karena kalau laki-laki itu pemalas, mati nom. Jadi bojone wong malas mati muda kamu anak-anak perempuan. Alkitab mengatakan laki-laki sebetulku sejak masih muda. Biarkan sendirian, jangan 28. Yen lagi nandang susah, lungguh dewean. Ya, sing sabar lan meneng wae. Bahasa Indonesia, biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Yahweh membebankan. Anak-anak muda perlu punya tanggung jawab dalam hidup. Tolong gereja-gereja, anak-anak muda kita siapkan itu sekarang. Kalau tidak, bangsa ini gak punya pemimpin, takut akan itu. Saya akhiri kalimat-kalimat. Kalau tahun 2009 Indonesia kan milih presiden, maka seharusnya gereja sudah khotbah untuk memimpin yang dipilih 2009. Itu khotbahnya tahun 69 yang lalu. Loh, kenapa tahun 69? Sebab tahun 69 anak-anak itu masih umur 5 tahunan, 10 tahunan. Nah, kalau tahun 69 diajari yang benar, tahun ini mereka umur 50 tahun lebih,
sudah siap jadi pemimpin. Kata, nah kalau anak-anak kita sekarang di sekolah minggu kita gak ajar dengan baik, maka sampai generasi kapanpun Indonesia gak akan ketemu pemimpin yang benar, karena gereja tidak mengajar itu dari muda. Ini tugas kita. Mari kita mengambil itu.